bersatu jenuh sudah pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami Bapa. Ini kami Tuhan. Yesus. Kami bawa hati kami. Kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Itu ingin kami, itu rindu kami Tuhan. Menyenangkan hatimu, memuliakanmu Tuhan. Yesus. Syukur bagimu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ketika Engkau menjaga kami sepanjang malam dan ketika pagi kami bangun, kami bersyukur, berterima kasih. Penyertaan perlindunganmu sempurna atas kami. Glory bagimu. Jesus. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, Jesus. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ketika ku lihat hidup, karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku
Aku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku tiada, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama katakan, aku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah selamanya, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Terima kasih, kami tahu hidup kami terpengaruh. Kami tahu hati kami bawa bagimu Tuhan. Ketika kami meletakkan hidup kami di bawah kaki-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau mengubah kami, Engkau membentuk kami. Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
semua perbuatan Tuhan, karena Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seminggu lamanya Engkau menjaga menyertai kami. Sore hari ini Tuhan, kami cuma membawa hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Lepaskan dahaga kami. Lepaskan rasa lapar kami Tuhan. Hidupku Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku hidupku menciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah penyembahan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, kami bawa diri kami sore hari ini. Kami letakkan di bawah kisah-Mu. Tuhan, ambil alih hidup kami, ambil alih ibadah kami sore hari ini, ambil alih hati kami, pikiran kami, kehendak kami, mau kami, semuanya kami bawa ke dalam terkasih. Berancalah dalam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan ambil alih, Tuhan menyucikan,
kuduskan ruangan yang kami pakai. Bahkan setiap alat musik yang kami pakai untuk memuji memuliakan nama Kau suci, kuduskan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami bersehati, kami ingin memuji, kami ingin bersorak, kami ingin meloncat, kami ingin menari buat Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Bertahta di atas puji-pujian kami sore hari. Berkaryalah, kami siap untuk bersorak bersama sore hari ini. Kami alaskan doa kami sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjara, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Puas Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhan tak kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku demi hidupku. Kau semesta sujud menyembah. Aku tak kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perubahanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhan yang kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku demi hidupku. Kau seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perubahanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
sujud menyembah percaya seluruh semesta sujud menyembah. Aku kebangkitan, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, Bapa dunia masuk tak perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masuk perbuatan-Mu, Kau penyelamat, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan padaku. Berkata Dia di atas puji-pujian kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semalah satu limpahkan segalanya, dan Tuhannya sangat besar bagiku. Semalah satu limpahkan segalanya, dan Tuhannya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku karena alasanku untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat-Mu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selamat satu, limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati,
Tuhan bagiku. Haleluya. Selalu karena memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan firman, kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati karena kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ketenangan bagiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Bersungkurku di kaki-Ku, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
bersyukur untuk cinta Tuhan yang besar bagi kami. Biar tiap hari Engkau menyatakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau menyempurnakan kehidupan kami di dalam-Mu, bahkan kami diperbarui dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk hari ini, perkenan Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih karena Engkau menghibur kami ketika kami memuji menyembah Tuhan. Gairah pujian penyembahan terus akan ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah benih ini jatuh di tanah yang subur, sehingga kami semua bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Di dalam kuasa dari Yesus, Engkau bentengi bagian firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan dikembali saudara. Anak sekolah minggu di dalam aja karena dia punya pengasuh di dalam. Nanti pulang baru dapat minuman dan coklat ya. Makanya Bapak Ibu jemaat yang ingin mengajar sekolah minggu, yang punya beban mengajar sekolah minggu, ayo ngajarlah anak-anak kita. Ada yang nggak tahu doa Bapak kami, mari kita punya beban yang sama untuk anak-anak kita generasi Kristen, biar bisa berdoa Bapak kami. Jadi yang tidak melayani atau jemaat yang memang disiplinnya bisa untuk merangkul anak-anak, untuk mengajar, nanti kami kasih pengajaran itu dan beberapa tema mingguan atau bulanan selama nanti mengajar. Kalau ini kan kasihan ya, kayak Noel itu saya suruh datang ke gereja karena di rumah assalamualaikum, ketemu sama teman-temannya masya Allah, aduh sebenarnya itu cuma bahasa Arab, cuma jangan sampai terlatih, tapi biar lidah mereka itu mengucapin kata-kata Kristen yang memang berpengaruh juga untuk anak-anak yang lain. Maka dari kemarin kita berdua kerjasama hanya untuk ngajarin anak-anak, padahal mereka punya bapak dan mama, tapi target bapak mama mereka cuma cari kepeng. Sementara didikan anak-anak secara rohani itu hati-hati saudara. Pertumbuhan anak-anak dari sekarang sampai nanti mereka dewasa saudara, itu kita harus kasih dasar, benar-benar dasar kekristenan yang benar. Jangan sampai di tengah jalan anak-anak kita masuk Muslim karena orang tua tidak kasih dasar yang kuat. Ada banyak saudara kejadian-kejadian yang sudah bertobat aja masih bisa. Nanti ada yang bersaksi nanti suatu saat saudara akan dengar kesaksian itu, dan semua kita dalam pergumulan itu. Makanya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, kasih belajar mereka ucapin kata shalom, doa Bapa kami. Itu aja, dasar itu dulu. Mau kemana-mana shalom. Di sekolah gak apa-apa, karena kalau sekolah negeri saya tahu pasti assalamualaikum. Tapi kalau sekolah swasta kadang-kadang kami kalau ini shalom, memang itu harus dilakukan. Kadang-kadang saya juga melihat Eten kalau sudah komunikasi sama teman-temannya, masya Allah kayak kemarin rombongan cewek-cewek datang ke rumah, aduh. Dan mereka itu ngomong dan di situ memang ada kata-kata yang begitu. Cuma maksud saya memang itu bahasa Arab. Tapi kita juga harus melatih anak-anak kita untuk tahu bahasa Ibrani dan Yunani. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih kecil atau yang remaja atau yang pemuda, bilang sama mereka baik-baik. Kakak-kakak kayak Andy ini bilang sama adeknya. Gitu. Jadi saling mengingatkan. Supaya mereka tidak mempergunakan gitu, tapi mereka sama-sama tuh menumbuhkan gitu tuh. Shalom. Kalau teman-teman bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya di rumah RT datang, waalaikumsalam Pak. Gitu aja. Shalom alaihim shalom. Gitu ya. Ada ibu guru di sini nih. Ibu guru nanti bilang sama anak-anak kita ibu guru. Gitu ya. Di sini anak-anak siapa yang sudah bisa doa Bapak kami? Angkat tangan. Nah, rencananya 17 Agustus itu nanti tuh doa Bapak kami walaupun cuma 1-2 kata dia, yang penting tahu gitu. Tadi siang mau gereja saya panggil Noel, saya bilang mana doa Bapak kami. Langsung saya sebut sama suami saya kiranya Bapak kami yang di surga, kakak adiknya yang cepat, Bapak kami yang di surga. Dan memang kita harus melatih anak-anak kita saudara.
Jadi mungkin 17 Agustus ini sekretaris, bendahara dan koordinator mereka lomba saja doa Bapa kami. Jangan-jangan orang dewasa juga tidak bisa berdoa Bapa kami. Bisa. Saya rasa mereka berdua kan juara 1 di depan. Oke, kita buka firman Tuhan kita. Ratapan 3 ayat 23 dan 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Sama-sama kita baca, saudara. Yang sudah lihat bilang amin. Ada mata yang tidak jelas? Oma bisa lihat? Jelas, Oma jelas. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kasih setia Tuhan itu biasanya dibilang sering disebut sebagai Hesed. Hesed, H-E-S-E-D. Hesed itu artinya begini, kasih dari Tuhan itu penuh dengan komitmen. Kasih dari Tuhan itu yang tidak berkesudahan tadi itu penuh dengan konsisten. Kemudian kasih yang dari Tuhan itu penuh dengan kesetiaan yang teguh, tidak tergantung kepada keadaan. Maksudnya apa, saudara? Terkadang begini, hidup saudara dan saya itu kan tidak mudah. Siapa sih yang hidupnya tiap hari ada kemudahan? Nggak ada kan? Susah melulu nggak ada, susah terus nggak? Kalau nggak, biar kita tumpang kaki sebenarnya. Nah, saya percaya bahwa ada pasang surut kita. Di laut aja ada pasang surut, orang mau bilang meti. Meti ya? Nah, kalau orang Jawa kalau ada pasang surut bilang apa Ibu Puji? Meti kayak gitu orang Ambon bilang tidak ada uang. Nah, terkadang di laut aja yang Tuhan ciptakan itu terkadang semua ada musim. Nah, hidup manusia pun seperti itu. Kadang baik, kadang nggak baik, kadang ada pergumulan, kadang belum dijawab pun tetap ada gitu kan. Tapi saudara, saya pastikan begini, di tengah-tengah situasi saudara dan saya dalam setiap pergumulan, bahkan kegagalan, masa-masa kesepian. Nah, garis bawahi kesepian. Siapa yang mengalami kesepian akhir-akhir ini? Angkat tangan aja. Ani, oh Tuhan Yesus. Ani mengalami kesepian. Saudara, di tengah-tengah saudara mengalami kegagalan, kesepian dan sebagainya, kehancuran dan sebagainya, saudara harus pastikan begini, bahwa di tengah-tengah situasi seperti begitu, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan artinya apa? Tiap hari, tiap saat, kasih Tuhan itu selalu menyentuh saudara dan saya. Karena tidak berkesudahan. Kemudian tidak habis-habisnya rahmatnya. Nggak pernah habis rahmat Tuhan itu. Bahkan ketika saudara dan saya bangun pagi pun, kita bangun pagi, selalu saya bilang sebelum saudara menyentuh seluruh dunia ini, seluruh kota Bekasi, DKI dan sebagainya, saudara bisa bernafas saja, itu bagian dari sentuhan kasih Tuhan tidak berkesudahan, bahkan tidak habis-habisnya. Bangun pagi itu bagian dari rahmat Tuhan tidak habis-habisnya. Itu pertanda bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru di hari yang baru. Itu pertanda bahwa saudara punya kehancuran, saudara punya kesepian, saudara punya segala hal yang kemarin, lalu Tuhan memberi kesempatan untuk hidup besok. Bangun pagi dengan suasana yang memang agak-agak sedikit nggak baik. Tetap aja saudara imani bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Saya selalu apa ya, kalau pagi-pagi itu memang pagi-pagi itu saya percaya itu pergumulan buat teman-teman yang mungkin kerjanya malam-malam, pulang malam ya. Atau juga mungkin untuk teman-teman yang mengalami kecapean. Bahkan saya sendiri punya komitmen pagi-pagi harus olahraga, kadang-kadang bolong. Saya mau ngecilin perut saya. Karena saya selalu diledekin sama ibu bendahara. Kalau saya pakai agak-agak ini terus kayak ada orang hamil gitu, saya langsung berkomitmen, oh iya, saya harus olahraga. Benar, saya harus olahraga.
dan sampai 6.000 langkah, 10.000 langkah, ya puji Tuhan. Sebenarnya bukan untuk menurunin perut, tapi karena motivasi saya sehat. Itu aja. Dan sampai sekarang 1 minggu 3 kali. Dan saya percaya walaupun cuma berapa jam itu, tetap di situ ada kasih setia Tuhan. Bisa lihat matahari, itulah bagian dari kasih setia Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, tak habis-habisnya rahmatnya, ayat 23 nih, enak nih saudara. 23, selalu baru tiap pagi saudara, ini enak banget. Besar kesetiaanmu, jadi kasih Tuhan tidak berkesudahan, tidak ada jeda, selalu dia buat itu sebuah rutinitas Tuhan buat saudara dan saya, tidak ada batasan. Bahkan tiap pagi saudara dan saya alami, itu bagian dari kesetiaan Tuhan. Karena apa saudara? Allah kita sifatnya itu adalah setia. Allah kita sifatnya penuh kasih. Allah kita sifatnya penyayang. Manusia sifatnya apa? Pencemburu, iri hati, marah. Tapi Allah kita sifatnya adalah penuh kasih. Saudara bayangkan. Coba mari kita bayangkan. Saudara bertemu dengan orang yang sifatnya mungkin iri hati terhadap hidup saudara. Saudara nyaman atau tidak? Enggak kan? Pasti gak nyaman. Saudara ada di sebuah kumpulan, misalkan di kantor tiba-tiba ada yang sikok saudara. Karena itu sudah merupakan sifat orang itu. Saudara nyaman gak? Saya balikin lagi. Kalau saudara menemukan orang yang sifatnya kaya dengan Tuhan Yesus, saudara nyaman gak? Tapi belum tentu saudara menemukan itu. Mungkin ada, tapi sedikit. Orang akan melakukan mungkin dari angka 10, ya sekitar 7, 6, ya turun naik. Tapi Tuhan kita sifatnya menetap, penuh komitmen, konsekuen. Itulah kasih Tuhan. Maka saudara dan saya harus terus melekat dengan yang punya kasih itu, sehingga kita bisa mengasihi yang lain-lain. Nah saudara, Mazmur 36 ayat 6 mengatakan begini, kasih setiamu ya Tuhan sampai ke langit. Nah saudara, saya mau sebelum saya buka di bagian ini, ada pernyataan Alkitab tentang kasih Tuhan yang sesuai dengan konteks ini. Pernyataan pertama adalah kasih setia Tuhan tidak terbatas oleh keadaan kita. Jadi saudara susah, saudara bergumul, tetap ada kasih setia Tuhan di situ buat saudara dan saya. Setiap hari kita doa kita belum dijawab, mungkin hari-hari kita penuh dengan kegalauan dan sebagainya. Selalu saya sebut sebagai benturan dunia ini. Tapi saudara percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh keadaan saudara. Tidak terbatas. Karena apa saudara? Ratapan ini ditulis oleh Yeremia saudara. Waktu masa kehancuran Yerusalem. Dan kemudian mereka dibuang di Babel. Tapi di tengah-tengah kehancuran itu Yeremia berkata begini, tak berkesudahan kasih setiamu, bahkan selalu baru tiap hari. Saudara, ada orang susah bisa ngomong kayak begini? Ini contoh saudara buat kita. Di tengah situasi apapun kita tetap menyatakan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena aku percaya kasih setia Tuhan selalu baru. Tidak berkesudahan kasih setiamu, bahkan selalu baru rahmatmu tiap pagi. Bisa saudara ganti tiap pagi dengan tiap hari. Tidak ada, kadang-kadang kita dalam pergumulan, saya alami saudara, dalam pergumulan pun kita susah untuk berdoa. Tapi di tengah pergumulan Yeremia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel, dia menyatakan kepada Tuhan, sekalipun kami ditindas, sekalipun kami terhimpit, tapi hamba mau menyatakan sebagai imam, sebagai seorang nabi, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Maka bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Walaupun mereka tegar tengkuk, tapi kasih setia Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Maka sampai sekarang ini sejarah mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Keren kan Tuhan kita? Jadi kasih setia Tuhan yang pertama adalah tidak terbatas oleh keadaan kita. Sekalipun saudara dan saya punya masalah, percaya saja. Firman Tuhan di Mazmur 36 ayat 6. Kasih setiamu ya Tuhan sampai ke langit. Coba bayangkan sampai ke langit. Mengatasi segalanya.
termasuk saudara dan saya. Saya kadang-kadang berdoa, saya bilang gini, Tuhan sebenarnya saya ini tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Tapi karena memang sifat Allah yang penuh kasih itu, Dia melayakkan hamba untuk menerima kasih Tuhan. Dan doa saya yang kedua, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Jangan orang-orang yang aneh-aneh. Itu doa itu selalu, hari ini pertemukan hamba dengan orang-orang baik. Dan benar saudara, saya selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Tadi pagi saudara, karena saya penyembahan tadi malam, suami saya belum pulang. Ini aplikasi saudara. Suami saya belum pulang, saya penyembahan dari jam berapa? Jam 7. Terus saya habis penyembahan, saya berdoa, saya baca firman, karena nanti saya akan berangkat ke Ambon untuk khotbah di sana, saya belajar materi saya lagi. Tapi kemudian Roh Kudus bilang gini, berdoa. Saya berdoa lagi saudara. Tapi Tuhan kasih satu orang untuk saya doakan dia. Tadi pagi saudara, Roh Kudus tuh bilang, ingatin saya lagi. Sorry. Lalu saya berdoa kedua, suami saya telepon, saya nggak angkat karena dia udah tahu, oh ini jam doa. Saya berdoa penyembahan kedua, Tuhan ingatin saya tentang rasa syukur. Lalu saya angkat, saya bersyukur Tuhan, saya sebut semua nama. Saya sebut keluarga kami, bersyukur untuk keluarga ini, walaupun mereka susah tapi pemeliharaan Tuhan secara nyata. Bersyukur untuk orang ini yang selalu Tuhan berkati dan selalu berkati orang lain. Bersyukur untuk jemaat ini yang memberi, bersyukur semua, saya doakan semua. Tapi satu orang yang Tuhan kasih, tadi pagi saudara, saya bangun, saya ingat lagi, oh ya, karena sudah lama banget, tadi sekitar 7-8 tahun sudah nggak komunikasi lah. Lepas saya langsung telepon, halo, ya kita ngobrol-ngobrol, sampai pakai gerakan, sampai saya ke toilet pun kita masih ngobrol saudara. Dan saya merasakan gini saudara, jika kasih dan atmosfer surga ada dalam hidup saudara, maka terimpartasi ke orang lain. Nah tadi saya praktek itu saudara, kami ketawa sampai tidak kuat-kuat. Sampai saya gini, iya ya, ternyata seperti inilah kalau hidup di dalam Yesus. Ternyata seperti inilah kalau saling mengasihi. Ternyata seperti inilah kalau Roh Kudus bekerja. Siapa mau lawan, saya ada lawan. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saudara yang kedua, pernyataan Alkitab tentang kasih setia Tuhan dalam konteks ulang tahun hari ini yang kedua adalah rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ayat ketiga menegaskan bahwa rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi Tuhan memberi kesempatan bagi saudara dan saya untuk memulai hari yang baru. Bahkan itu pertanda bahwa Tuhan mau memperbaharui saudara dan saya di hari yang baru itu. Saya ulangi. Saudara dikasih kesempatan dengan saya untuk memulai hidup yang baru di pagi hari. Itu pertanda bahwa ketika hari kemarin kita jatuh, hari yang berikutnya kita akan bangkit lagi untuk memasuki hari yang baru dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan semangat yang baru, dengan frekuensi yang baru. Tuhan kasih kesempatan kita untuk bangun pagi. Itu pertanda saudara harus bersyukur dan menetapkan hati saudara untuk terus percaya kepada Tuhan. Jadi kalau hari baru ada harapan baru. Amin. Nah, yang ketiga saudara yang terakhir. Pernyataan Alkitab tentang kasih setia Tuhan sesuai konteks hari ini adalah besar kesetiaan Tuhan, ayat 23. Besar kesetiaan Tuhan. Ratapan 3 ayat 23. Nah, besar yang ketiga saudara. Besar kesetiaan Tuhan. Tadi saya bilang dari awal bahwa Tuhan itu penuh dengan komitmen, konsekuen, bahkan dia setia. 3 poin ini saudara tahu itu. Bahwa kalau dalam bahasa Ibrani kasih setia Tuhan tidak berkesudahan itu artinya hesed. Hesed itu artinya apa saudara? Penuh dengan apa? 1, Allah itu penuh dengan komitmen. 2, Allah itu konsisten. 3, kesetiaannya teguh dan tidak bergantung kepada keadaan. Dan saya tutup dengan ini saudara, bahwa Allah kita
Sesuai dengan konteks ini, besar kesetiaan Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bahkan dia selalu menepati janjinya. Walaupun hari ini belum, besok belum, saya percaya Tuhan tidak pernah melewati orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak pernah sudah pandang saudara kemudian dia bilang, enggak. Dia penuh komitmen. Sekali apa yang dia ucap dalam mulutnya itu yang akan dia laksanakan. Dan 2 Timotius 2 ayat 13. Besar kesetiaan Tuhan di 2 Timotius 3. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 menyatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, saya tidak setia. Kita kadang-kadang selingkuh hati kita. Selingkuh itu di hati kita itu bukan ini ya. Kayak saudara berbuat dosa itu selingkuh, saudara. Sementara berbuat dosa, saudara sementara selingkuh. Tapi Allah kita, dia tetap setia. Kenapa saudara? Karena sifatnya setia. Dia tidak menyangkal dirinya, karena dia Allah. Dia mau menunjukkan sebuah teladan, jadi ambasador buat saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya yang sudah menerima dia dan percaya kepadanya, melakukan apa yang dia lakukan. Amin. Jadi, jika kita tidak setia, ini firman Tuhan. Jika saudara, saya sebut jika Desi tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Itu yang disebut hebat tadi saudara. Dia penuh komitmen, dia konsekuen dan dia tetap setia. Saya tutup dengan sebuah cerita singkat saudara. Ada seorang ibu, ini kisah nyata. Dia seorang penjual sayur. Suatu saat dia selalu pergi jualan sayur di pasar, tapi kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sayurnya busuk, kadang-kadang juga dia suka kasih orang. Kalau dia rasa ini udah gak layak dimakan, dia kasih orang. Nah suatu ketika dia mau pergi jualan, dia bilang begini, Tuhan aku pingin jualanku laku. Dari malam dia udah doa, Tuhan aku pingin besok jualanku laku, aku butuh uang. Dan dia dalam pergumulan. Tapi kemudian saudara, ketika pagi hari dia bangun, hujan lebat. Hujan lebat dan dia tidak bisa pergi jualan. Bahkan pasar itu banjir. Kemudian dia berdoa, dia bilang gini, Tuhan cuaca di luar buruk sekali. Kalau saya pergi jualan, apakah bisa, saya mau jual sebelah mana sementara pasar banjir. Lalu saya juga punya kesehatan karena umur saya udah tua. Tapi entah kenapa dia berubah pikiran, dia bilang, tapi aku butuh uang, aku harus keluar. Nah dia pergi saudara. Dia pergi berjalan sampai di pasar. Di bagian tempat dia jualan itu saudara, lihat kasih setia Tuhan tidak terbatas. Di tempat dia jualan semua orang banjir, dia yang tidak. Kenapa saudara? Karena ketika ada satu meja itu hanyut. Meja itu hanyut dan meja itu apa sih kalau misalkan hanyut terus tiba-tiba terhalang. Ada satu kayak kita bilang polisi tidur tuh, dia jadi terhalang. Nah meja itu tuh nggak bisa bergerak. Entah itu meja dari mana, tapi mungkin meja dari orang-orang pasar yang lain. Dan tidak ada orang yang jualan di sana. Kemudian dia mulai ambil meja itu, dia taruh di bagian depan yang tidak banjir itu. Lalu air yang biasa ngalir ke dia itu mulai muter arah. Jadi di bagian jalur itu hanya di bagian dia aja yang kering. Dia tetap mengimani bahwa nggak apa-apa, yang penting saya berusaha. Lalu dia taruh sayur-sayur itu. Saudara, 5 menit nggak ada mujizat. Dia bilang, oh Tuhan, 10 menit saudara, satu mobil datang, borong semua sayurnya habis. Tidak ada yang tersisa. Langsung dia berdiri, langsung dia bilang gini, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku. Saudara lihat, kasih setia Tuhan di tempat, di keadaan yang sulit sekalipun, di situ ada kasih setia Tuhan. Saudara dan saya pasti juga akan alami mujizat-mujizat seperti itu. Saya percaya mungkin ada di antara kita yang benar-benar susah-susah tapi gak susah. Bergumul, ada pergumulan yang benar-benar memang. Tapi percaya saja, Allah kita penuh komitmen, Allah kita konsekuen, Allah kita setia. Dan kasih setia itu
akan terus berjalan bersama dengan saudara dan saya. Sekalipun kita tidak setia. Tapi ini bukan berarti saudara tidak setia untuk Tuhan. Teruslah membangun keintiman dengan Tuhan saudara. Dan saudara akan lihat bagaimana perjalanan rohani saudara. Terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sebagai doa untuk kita mengucap syukur. Dan kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara taruh tangan kanan di dada saudara dan berdoa buat Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu